Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Ramadhani dari Prodi Pendidikan Matematika 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengukuran daya pembeda untuk kelompok kecil. Jadi rumus yang digunakan untuk mencari daya pembeda yaitu JBA dikurang JBB dibagi JSA atau JBA dikurang JBB dibagi JSB, di mana JBA adalah jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, dikurang JBB, jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, dibagi JSA, jumlah siswa kelompok atas, atau dibagi JSB, jumlah siswa kelompok bawah. Sebelum masuk pada contoh perhitungan daya pembeda, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Jadi proses perhitungan daya pembeda itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok kecil dan yang kedua kelompok besar. Biasanya disebut kelompok kecil karena data atau N lebih kecil sama dengan 30. Sedangkan disebut kelompok besar karena biasanya data atau N lebih besar dari 30. Perbedaan lain dari kelompok kecil dan kelompok besar yaitu pada menentukan kelas atas dan kelas bawah. Jadi biasanya untuk kelompok kecil menentukan kelas atas dan kelas bawahnya itu biasanya sama-sama 50%. Jadi kelas atas 50% dan kelas bawah 50%. Sedangkan untuk kelompok besar biasanya itu masing-masing 27%. Jadi kelas atas 27% dan kelas bawah 27%. Agar lebih paham, kita langsung saja masuk pada contoh perhitungan daya pembeda untuk kelompok kecil. Di sini ada soal, misalkan kita melakukan tes matematika kepada 10 orang siswa dengan 12 butir soal. Karena terdiri dari 10 siswa atau 10 subjek, maka data ini termasuk ke dalam kelompok kecil. Agar lebih paham, kita langsung lihat tabelnya. Nah, berikut ini adalah tabel dari hasil tes matematika 10 orang siswa dengan 12 butir soal. Jadi sebelum kita masuk pada proses perhitungan yang menggunakan rumus, pertama-tama kita harus ketahui terlebih dahulu apakah data ini termasuk ke dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Karena data ini terdiri dari 10 orang siswa, maka data ini termasuk ke dalam kelompok kecil. Setelah kita mengetahui bahwa data ini termasuk ke dalam kelompok kecil, selanjutnya adalah menjumlahkan skor total siswa. Seperti pada tabel, dijumlahkan dari butir soal nomor 1 hingga butir soal nomor 12, kita jumlahkan berapa total yang didapatkan oleh siswa. Ini dia pada tabel total. Setelah kita jumlahkan, selanjutnya kita juga harus mengurutkan skor total siswa dari yang tertinggi hingga ke terendah, seperti pada tabel total. Selanjutnya, setelah mengurutkan nilai dari yang tertinggi ke terendah, selanjutnya kita akan menentukan yang namanya kelas atas dan kelas bawah. Nah, berikut ini dia kelas atas dan kelas bawah. Ini dia kelas atas dan kelas bawah. Karena ini termasuk ke dalam kelompok kecil, jadi untuk menentukan kelas atas dan kelas bawahnya itu masing-masing 50%, sehingga didapatkan kelas atas 5 subjek dan kelas bawah 5 subjek. Ini dia, kelas atas 5 subjek dan kelas bawah 5 subjek. Setelah semuanya selesai, baru kita bisa masuk ke dalam proses perhitungan daya pembeda yang menggunakan rumus. Sebelumnya, sebelum masuk pada contoh perhitungan yang menggunakan rumus, di sini saya akan memberitahu. Coba teman-teman lihat pada nomor soal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di situ kan terdapat angka 1 dan 0. Jadi di sini saya beritahu, angka 1 itu artinya siswa dapat menjawab soal dengan benar. Sedangkan angka 0 itu artinya siswa tidak dapat menjawab soal dengan benar. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Jadi akan diambil beberapa contoh butir soal dari tabel sebelumnya untuk dihitung daya pembedanya. Pertama di sini kita akan menghitung daya pembeda untuk butir soal nomor 1.
Rumusnya tadi kan jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar dikurang jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar dibagi jumlah siswa kelompok atas atau jumlah siswa kelompok bawah. Karena jumlah siswa kelompok atas atau jumlah siswa kelompok bawah itu sama-sama 5, jadi dibagi 5. Oke, kita lihat tabelnya agar lebih paham. Ini dia tabelnya. Ini dia butir soal nomor 1. Ini dia butir soal nomor 1. Rumusnya tadi kan jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar. Ini kita hitung dari A1, B2, C3, D4, dan E5. Berarti 5 dikurang jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar. Kita hitung dari F hingga J. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya di bawah sini ada ya. Ini dia 5. Jadi 5 dikurang 5 dibagi 5 sama dengan 0,00. Artinya sangat jelek. Kenapa sangat jelek? Karena pada butir soal nomor 1 ini, siswa kelas atas dan siswa kelas bawah itu semuanya dapat menjawab soal dengan benar. Artinya apa? Artinya soal ini tidak bisa membedakan siswa menurut kemampuannya. Atau tidak bisa membedakan mana siswa yang pandai dan mana siswa yang kurang pandai. Selanjutnya kita akan menghitung daya pembeda untuk butir soal nomor 4. Kita langsung lihat tabelnya. Ini dia butir soal nomor 4. Kita hitung jumlah siswa kelas atas yang menjawab benar ada berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikurang jumlah siswa kelas bawah yang menjawab benar. Kita hitung 1, ada 1. Sehingga 4 dikurang 1 dibagi 5 sama dengan 0,60. Baik. Kenapa baik? Karena pada butir soal nomor 4 ini, siswa kelas atas atau siswa yang pandai lebih banyak menjawab dengan benar dibandingkan siswa kelas bawah yang kurang pandai. Artinya, soal ini dapat membedakan siswa menurut kemampuannya atau dapat membedakan mana siswa yang pandai dan mana siswa yang kurang pandai. Oke, terakhir di sini kita akan menghitung daya pembeda untuk butir soal nomor 6. Kita lihat tabelnya. Ini dia butir soal nomor 6. Kita hitung untuk kelompok atas yang menjawab benar. Ada 1, 2. Selanjutnya kita hitung siswa atau kelas bawah yang menjawab benar. Ada 1, 2, 3, 4. Sehingga 2 dikurang 4 dibagi 5 sama dengan negatif 0,40. Sangat jelek. Kenapa sangat jelek? Karena pada butir soal nomor 6 ini, siswa kelas bawah atau siswa yang kurang pandai lebih banyak menjawab soal dengan benar dibandingkan siswa kelas atas atau siswa yang pandai. Artinya kondisi ini terjadi keterbalikan, sehingga dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru. Kenapa? Karena siswa kelompok bawah atau siswa yang kurang pandai itu lebih banyak menjawab soal dengan benar dibandingkan siswa yang pandai atau siswa kelompok atas. Sehingga hasilnya negatif, sangat jelek. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.